Ngene Mas iki Mas. Arep tekon masalah PPKM ki bari ki kira-kira kapan Mas? Nyapa Mas sampean tekok ngono iki? Yo cuma pengen roh nggo wawasan Mas kok mosok panggah ditutup diundur-undur ya panggihan karo wong-wong iki. Jane enek apa jane kapan ki bare? Ngono ya Mas ya. Oke, tak jawab nih. Jadi saya sebelum menjawab saya harus tahu alasanmu apa jenenge tanya seperti itu apa. Oke Mas, menurut sejarah riwayat dulu Mas, zaman dahulu itu ini bertepatan dengan hari Suro Mas. Hari Suro itu di dalam kalender Islam itu adalah Muharram Mas. Terus hubungannya dengan PPKM apa gitu? Ya ngono barang iki apa wi hubungannya? Hubungannya dengan PPKM saya sangkutkan karena saya orang Jawa senengane nyangkut-nyangkut. Jadi kalau sejarah pada zaman dahulu pada tanggal 10 Suro atau 10 Muharram itu adalah pertama kali Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan juga tanggal 10 Suro itu juga di peristiwanya itu tobatnya Nabi Adam juga di situ. Terus kemudian yang peristiwa yang sangat besar itu dialami oleh sejarah-sejarah Islam itu mendaratnya atau berlabuhnya Bahtera Nuh Mas, tanggal 10 Suro itu. Jadi di Bukit Judi Bahtera Nuh di sana berlabuh. Terus kemudian itu di Irak kono Mas gitu. Terus kemudian juga peristiwa yang sangat penting itu Nabi Ibrahim selamat dari apinya Namrud, itu juga tanggal 10 Suro. Jadi sangat luar biasa sejarah pada masa zaman Nabi Ibrahim itu bahkan kalau kita belajar sejarah Islam, Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari manusia kan ceritanya. Terus kemudian kesembuhan Nabi Yakub itu juga tanggal 10 Suro atau 10 Muharram kok. Jadi seperti itu. Terus Nabi Musa selamat dari pasukan Fir'aun itu juga tanggal 10 Suro Mas. Terus kemudian Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang besar dan menguasai bumi itu juga tanggal 10 Suro. Kok bisa 10 Suro kabeh ya? Nanti kita hubungkan dengan PPKM Mas. Terus kemudian Nabi Yunus yang keluar dari perut ikan paus pada saat itu juga tanggal 10 Suro Mas. Terus Nabi Isa diangkat dari bumi ke surga itu juga riwayatnya itu juga tanggal 10 Suro atau 10 Muharram. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat panjang itu kalau kita tarik kesimpulan ini kan bertepatan pada tanggal berapa Suro gini. Ini yang jelas masuk di bulan Suro dan bulan Muharram pada kalender Islam. Nah, terus kemudian kita belajar lagi melihat data di pemerintahan. Ini kasus COVID juga katanya kemarin saya mendengar itu juga kasus meninggal dunia akibat COVID juga mulai menurun. Nah, ini di bulan Muharram itu bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam dan umat Jawa. Nah, bisa ditarik kesimpulan kemungkinan Mas ini akhir dari PPKM ya bulan ini, karena PPKM dan virus COVID ini adalah yang sangat mempengaruhi dunia, yang sangat luar biasa. Ini dalam sejarah perduniaan itu nomor satu yang paling dahsyat itu adalah ini, karena kita dulu zaman perang pakai bedil, pakai bambu runcing, pakai alat, tapi ini alatnya luar biasa. Alatnya tidak bisa kita lihat dengan mata yang mata terbuka nyata, itu tidak bisa. Jadi kita harus menggunakan alat dengan alat. Jadi alat yang digunakan menyerang itu kita tidak bisa melihat, akan tapi dampaknya sangat luar biasa. Bisa mengolah-alihkan hati, bisa mengolah-alihkan pikiran. Bener loro, tapi lorone iso melaku ke Ciamis Jakarta, melaku go iso. Jadi seperti itu. Ini loro batin. Loro batin ini loro batin.
Jadi kalau loro batin, penyembuhannya juga dengan batin. Nah, terus kita lihat statistiknya juga pada bulan ini itu lah loro batin nek disuwep barang, dirapit barang, juga sembuh lah. gak sembuh to. Iya. Nyapa gak dirapit barang. Ya iku kan usahane manusia ya ora apa-apa. Menungso ki kudu bertakwa. Bertakwa ya menjalankan aturan yang sudah diberikan oleh Tuhan, Mas. Yaitu rapid swab itu kan juga aturannya Tuhan, Mas. Lah wong sehat dirapit barang nyapa? Lah omongi ben dicek itu salah satu tawakalnya pemerintah itu ya seperti itu, Mas. Jadi nek tawakal ulul amri, Mas, itu kita juga bertakwa kan ngono. Itu salah satu usaha. Jadi nek sampean swab, Mas, apa vaksin iku juga bertakwa, Mas. Ngono. Iya no. Lah aku ora vaksin iki. Berarti sama ya kurang takwane. Lah aku wis kena corona iki. Ora apa-apa. Karena kalau kita pelajari biologi, itu ketika virus masuk ke dalam tubuh kita, imun kita merespon terhadap virus itu, dan itulah antibodi yang sangat baik. Itu antibodi murni, itu yang dinamakan herd immunity ya, seperti itu. Kita tanpa memasukkan vaksin, tapi tubuh kita sudah mengeluarkan vaksin atau imun yang berguna untuk menanggulangi virus tersebut, teman-teman. Jadi seperti itu. Kemungkinan, Mas, selesai ini hari 10 Suro, 10 Muharram. Ini gak selesai wedi yo. Segoro. Wedi karo sejarah, Mas. Kira-kira tanggal 10 Suro, 10 Muharram yang bertepatan pada tanggal 19 Agustus 2021 PPKM akan selesai, teman-teman. Ngono go ceritane. Tapi iki prediksiku, wong jenenge prediksi kan ya boleh iso salah, ya iso bener. Tapi muga-muga ya bener nek tanggal 19 Agustus kuwi PPKM akan diberhentikan karena dampak PPKM nek berlanjut kita harus mentaati no, Mas. Wong ulul amri nek kali terus biaya dhewe. Lah jine nek itu kebijakan seperti itu nek gak cocok dirasa itu kurang baik, kuwi urusane ulul amri wis sing nanggung ben ulul amri. Ae dhewe gak memikirkan ke ranah situ, Mas. Ae dhewe kan yo mentaati pemerintah tok kan. Mentaati pemerintah itu juga sebagian dari iman loh, Mas. Iman yo imun. Nah iya. Tapi nek ngene-ngene terus yo selesai lah dunia. Masalah PPKM ini dampaknya di masyarakat kecil itu ya sangat luar biasa, dan juga kebijakan pemerintah yang dirasa selama ini kurang mendukung rakyat kecil. Masalahnya nek di lingkungan paling bawah di masyarakat kita sekitar ini, nek orang diberi beras 5 kilo, 10 kilo, itu hanya sebagian tok, sing sebagian yang lain ini loh kemerungsung, bro. Merungsung, bagian aku ra entuk. Terus no duit 300.000 juga seperti itu, Mas. Ora kabeh rata, Mas. Sebagian tok sing oleh. Ya sing gak oleh iki ya kemerungsung. Miso. Nah, terus no padahal iki miso cacuk no RT sing salahne, lurah sing salahne. Padahal ya jatahe kok kono ya wis sakmono kuwi. Lah iya. Ya kono iki kan ben diurus kono dhewe, sing tanggung jawab kono. Kan ngono ae dhewe kan cuma melaksanakan kebijakan pemerintah. Kita tahu taat aturan pemerintah go, tapi nek pemerintah kenemenen ya kebangetan. Ngono lho. Ngono, Mas, kira-kira tanggal 10 Muharram, Mas, selesai ini PPKM. Ya wis muga-muga ya, Mas ya, Mas ya. Itu tanggal 19 Agustus bertepatan pada tanggal 19 Agustus 2021 kita merdeka, Mas. Masalahnya sejarah kemerdekaan itu tanggal 17. Terus itu setelah itu pembentukan PPKI, Panitia Pembentukan Kemerdekaan Indonesia. Setelah itu membentuk MPRS sih, itu MPRS itu bentuk dari wujud dari pemerintahan di situ yang dipegang oleh presidensial itu pada tanggal 19 Agustus juga, Mas, setelah merdeka. Jadi kita di Agustus itu mempunyai sejarah yang sangat panjang, dan juga di bulan Muharram itu sejarah yang sangat panjang. Ngono kira-kira. Oh, ngono. Oke. Terus ada pertanyaan lagi? Gak ya wis kuwi tok. Nah, kuwi Mas, jarane vaksin no mek masa aktif yo mek nganu 6 bulan iki. Masa aktif vaksin Ya bar divaksin terus mari ngono carane Sinovac. Sinovac kuwi iso bekerja iki mek 6 bulan. Itu gak betul, Mas. Itu jadi gini, Mas, tak jelaskan. Ini ilmu biologi, ini ilmu biologi. Biologi. Iya.
Jadi seseorang mengenali sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan seseorang, antibodi yang mengenali masuk ke dalam tubuh itu harus ditranskripkan Mas. Jadi ditranskripkan iki jenenge diapakne ya nek basa apa jenenge basa Jawa iki. Ditranskripkan itu misal 1 tambah 1 sama dengan loro lah, ini ditranskripkan ini semisalnya analoginya seperti itu Mas. Lah dimasukkan virus ke dalam tubuh, kemudian imun itu merespon atau ditranskrip oleh tubuh kita, imun kita, itu otomatis selamanya ya akan mengenali virus itu walaupun virus itu masuk lagi Mas. Iya, jadi selamanya, untuk selama bukan 6 bulan. 6 bulan itu masane anu Mas, masa untuk tahap yang kedua. Jadi dosisnya ditambahkan bukan berarti nek bulan iki vaksin terus bulan depan vaksin lagi 1 tambah 1 loro. Jadi nek pandangane wong-wong bulan yang depan itu lebih tinggi tingkatane dibanding yang bulan pertama, tapi nggak seperti itu. Lah iki vaksinnya sampai ping 3, Bu. Dah vaksinnya sapa Mas? Ning nakes sih ping 3. 2 kali vaksin ini 2 kali. Jadi sopo sampean? Yo ngomong vaksin ketiga. Mosok enek Mas? Enek. Ora moco. Paling keluwihan vaksin yang goreng Indonesia kok didum-dumne. Yang impor vaksin ya ora karu-karuan ngono 70% penduduk Indonesia harus divaksin kabeh. Jadi vaksin apa penyembuhannya bukan penyembuhan. Vaksin cilik kok enek, Bu. Belum ada. Kemarin itu sudah ada di sekolahan, terus kemudian iki oknum Mas. Oknum. Berita ya. Kemarin itu ada dokter yang menyalahgunakan gue Mas. Jadi ada 521 apa sing siap divaksin itu disuntik dengan abab Mas. Abab. Iya. Tapi yen Lah gawe udara Mas, jadi gak enek vaksine ya toh. Terus kemudian dicublesne ben kaya ketok divaksin, setelah itu ababe dimplungne. Itu dicekel Mas pisan, wi oknum Mas. Dicekel pisan. Dokter wi, Bu. Dokter wi. Iya. Ono ceritane. Wis tekone apa Mas, sembarang iki. Mumpung aku berbaik hati hari ini. Biasanya gak baik ngene iki lho Mas aku. Biasanya ngomong hati. Wis ngono tok. Masalahmu mek kuwi tok Mas. Astagfirullah. Ya wis mek ngono tok. Sing rada berat ngono. Ngono ora mikir iki. Ya wis gitu wae, ada kurang lebihnya dari saya Mr. TJ di podcast Jowo. Yang baru bergabung silahkan like, subscribe dan juga share, dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi tentang dunia-dunia di podcast Jowo teman-teman ya. Dari saya Mr. TJ, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.